Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Zuriana Saragih, berasal dari Universitas Pasir Pengarayan, program studi Pendidikan Matematika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester saya, mata kuliah Statistika Pendidikan, di mana di sini saya mendapatkan dua data atau dua kelompok data yang masing-masing berisikan 25 siswa dan yang satu lagi berisikan 21 orang siswa. Di sini pertama nanti saya akan menjelaskan tentang uji normalitas data, yaitu menggunakan uji Lilliefors karena jumlah siswa di bawah 30 orang. Lalu yang kedua akan menghitung homogenitas data menggunakan uji F. Untuk video selengkapnya sebagai berikut. Baiklah, langkah yang pertama yaitu kita mengurutkan terlebih dahulu data yang sudah kita dapat. Dimana di sini dengan cara kita memblok seluruh data, lalu kita pilih menu sort di sini. Kita pilih menu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, agar nomornya tidak berantakan, kita pilih yang bawah, lalu sort. Oke. Lalu langkah selanjutnya yaitu mencari rata-rata dengan rumus average. Lalu blok datanya. Kita blok seluruh datanya. Kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Lalu langkah selanjutnya yaitu mencari standar deviasi dengan menggunakan formula di Excel sama dengan stdef. Lalu kita blok lagi datanya. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai Z, di mana rumus nilai Z tadi adalah sama dengan kita buka kurung, nilai kita kurang dengan rata-rata, tutup kurung, lalu kita bagi dengan standar deviasinya. Nah, di sini karena nanti mau kita tarik ke bawah, kita jangan lupa mengunci datanya. Di sini cara menguncinya yaitu dengan cara menekan F4 pada keyboard. Data satu lagi di sini juga kita tekan F4, lalu kita enter. Nah, setelah itu baru kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita mencari nilai FZ. Di sini nilai FZ kita bisa cari dengan rumus di Excel yaitu norm this. Nah, di sini kita cari norms this, lalu Z, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ini kita tarik ke bawah. Oke, kita sudah mencari nilai FZ. Selanjutnya yaitu SZ atau nilai kumulatifnya, frekuensi kumulatif. Di sini kita carinya dengan rumus if. Itu sama dengan if. Kita klik if, lalu di sini ada logical test yaitu nilai 1 sama dengan nilai 2, lalu koma H6, 1, lalu kita bagi dengan banyak data yaitu ada 25 data. Lalu kita tutup kurung, enter. Sudah, kita tarik ke bawah. Oke,
Langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai mutlak dari FZ dikurang SZ. Karena di sini kita mencari nilai mutlak, jadi kita menggunakan rumus ABS. Lalu FZ dikurang dengan SZ, kita tutup kurung, lalu enter. Oke, selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita mencari nilai L hitung. Di sini nilai L hitung merupakan nilai maksimal dari FZ dikurangi dengan SZ. Jadi kita rumuskan dengan sama maksimal, lalu kita blok data FZ dikurang SZ, kemudian kita tutup kurung lalu enter. Kemudian L tabel. Di sini L tabel kita dapat melihat dengan L tabel di mana ada banyak data 25 dan taraf signifikansinya ada 5%, sehingga besar L tabel yaitu 0,173. Kemudian kita bisa membandingkan L hitung dengan L tabel, di mana di sini kita mendapat L hitung lebih kecil daripada L tabel, sehingga maaf, ada kesalahan penulisan. Lalu kita bisa buat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu L hitung kecil daripada L tabel. Artinya yaitu jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka artinya data berdistribusi normal. Itu tadi untuk potes kelas eksperimen. Lalu selanjutnya kita masuk ke data potes kelas kontrol. Langkah pertama sama, kita urutkan terlebih dahulu datanya. Setelah di sini ini sudah diurutkan, lalu kita mencari rata-rata yaitu dengan average. Kita blok datanya lalu enter. Kemudian standar deviasi yaitu pakai step, kita blok lagi datanya lalu tutup kurung dan enter. Kemudian di sini kita mencari nilai Z, yaitu buka kurung, nilai dikurang dengan rata-rata, lalu tutup kurung dibagi dengan standar deviasi. Dan jangan lupa untuk mengunci datanya dengan menekan F4 pada keyboard. Setelah itu baru kita enterkan dan kita tarik ke bawah. Oke, langkah selanjutnya kita mencari FZ, yaitu dengan menggunakan rumus NORM-DIS. NORM-DIS, lalu kita pilih Z, tutup kurung, kita enter. Kita tarik ke bawah datanya, kita blok ke bawah, lalu enter. Nah, kemudian kita menggunakan rumus if untuk mencari SZ, sama dengan if, kemudian nilai 1 sama dengan nilai 2, koma, lalu kita pilih data itu, lalu pilih nomor 1 dibagi dengan jumlah data kita ada 21. Kita tutup kurung lalu kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita mencari nilai mutlak untuk FZ dikurang SZ dengan mencari rumus FABS. Lalu FZ dikurangi dengan SZ. Kita tutup kurung lalu enter. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Oke, lanjut langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai L hitung. L hitung yaitu sama dengan maksimal
nilai maksimal dari data FZ dikurangi SZ. Lalu kita blok datanya, kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Nah, L tabel di sini kita bisa melihat dengan kita genapkan ke yang mendekati pada tabel, yaitu 20, sehingga didapatkan nilai 0,190. Dan kesimpulannya yaitu L hitung lebih besar daripada L tabel. Jadi, karena L hitung lebih besar daripada L tabel, maka artinya data tidak berdistribusi normal. Itu tadi untuk uji normalitas. Selanjutnya kita akan masuk ke uji homogenitas data, yaitu menggunakan uji F. Nah, di sini langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis, di mana H0 artinya varian 1 sama dengan varian 2. Lalu langkah kedua menentukan taraf signifikansinya, yaitu 5%, kemudian kriteria ujinya. Lalu kita mencari varian 1 terlebih dahulu untuk mencari F hitung. Ini kita blok datanya. Rumusnya tadi varian sama dengan F var di blok datanya. Kemudian kita tutup kurung lalu enter. Varian 2 juga seperti itu, sama dengan var. Lalu kita blok data kedua. Kita blok data kedua. Lalu kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini sudah didapat varian 1, varian 2-nya, maka kita bisa mencari nilai F hitung, yaitu sama dengan buka kurung F1 dibagi dengan F2. Kita tutup kurung, enter. Setelah itu baru kita cari F tabel dengan menggunakan rumus F. Kita tekan F, lalu kita pilih sama dengan F. Habis itu kita pilih F inf buka kurung, di sini probability. Probability-nya tadi ada 5%, jadi 0,05, degree freedom data pertama yaitu 25 dikurang 1 sehingga 24, dan yang kedua 20. Tutup kurung, kita enter. Nah, di sini kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel, sehingga kesimpulannya yaitu F hitung lebih kecil daripada F tabel. Kemudian karena itu maka kita bisa juga sebut dengan data yang kita punya bersifat homogen, atau artinya H0 kita diterima, yaitu varian 1 sama dengan varian 2. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai uji Lilliefors dan uji F. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.